ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari adik kita Muhammad Zukri Yaris, jabatan Ketua PIK Zaki Mandua Kwansing. Sebelumnya mohon maaf. Nih adik Zukri mana nih wajahnya? Coba dulu tampilkan wajahnya. Saya bacakan ya pertanyaannya ya. Izin ya saya bacakan ya. Assalamualaikum. Saya ingin mengajukan pertanyaan, mengapa seorang pecandu narkoba yang telah direboisasi kembali? Bukan direboisasi ya. Rehabilitasi ya, Dek. Direhabilitasi kembali. Saya tunggu inilah. Jadi bukan reboisasi ya. Reboisasi serta diberi obat. Nggak apa-apa, biasa salah ketik. Nggak apa-apa, salah ketik itu. Nggak masalah. Kemudian serta diberi obat penanggung. Bukan salah ketik, Kak. Buka. Ya udah, lanjut. Serta diberi obat penanggung supaya nggak candu lagi. Apa nih? Atau gini, Zukri. Kamu langsung deh coba maksudnya apa nih? Nih banyak kata-kata yang kurang. Maksudnya tuh Kak, setelah dia di kembali, setelah dia jabat kembali, kenapa dia kembali lagi menggunakan narkoba, Kak? Oh gitu. Jadi ya, setelah pecandu narkobanya direhabilitasi, kemudian keluar dari masa rehabilitasinya, kemudian kenapa mencoba menggunakan narkoba lagi gitu? Iya, menggunakan kembali. Ya Kak. Sedangkan dia telah dikasih obat kan Kak? Oke, mungkin bisa ditangkap oleh para narasumber, silakan. Baik, terima kasih adik yang sudah bertanya. Zukri. Siapa? Zukri, Kak. Zukri. Iya. Oke, terima kasih Zukri. Jadi terkait penanganan narkoba, tapi kan teman. Ada temennya ya. Dan cenderung kembali lagi ke habis direhab malah balik lagi adik ya. Mana nih suaranya? Udah. Ya, kembali lagi Kak, mengulangi. Oke. Kembali lagi mengulang kejadian Kak. Iya, betul. Jadi intinya Dek, penanganan narkoba, ketergantungan terhadap narkoba itu adalah yang pertama adalah dari diri sendiri. Itu wajib hukumnya. Nah, kenapa kalau dia tidak kuat niatnya untuk dia lepas dari narkobanya, cenderung akan berulang lagi walaupun sudah direhabilitasi berulang-ulang. Nah, jadi proses rehabilitasi itu, dia prosesnya kan ada detoksifikasi racun dulu. Jadi tahap awalnya biasanya dia akan pengeluaran racun-racun dari narkobanya dulu terhadap tubuh, biasanya dibantu dengan obat-obatan juga dari medis. Nah, jadi dia ada dibantu dengan obat-obatan medis sekaligus mendetoksifikasi racun. Lalu setelah dia didetoksifikasi racun, si pecandu tadi sudah terkurangi ketergantungannya terhadap narkoba tersebut, maka biasanya juga dia ada terapi sosial. Jadi seperti dimaksimalkan keahlian yang dia punya untuk nantinya dia bisa berkehidupan sosial kembali ke masyarakat pada umumnya. Nah, setelah dia siap untuk bisa sudah tidak candu dan sudah siap untuk bersosialisasi kembali, maka dia akan dikeluarkan dari panti rehabilitasinya ke masyarakat umum. Harapan kita itu secara rehabilitasinya dia sudah selesai nih rehabilitasi dirinya. Tetapi begitu dia kembali ke masyarakat, tergantung lagi deh, kan dia ada faktor lingkungan yang akan bisa membuat dia kembali, bujuk rayu temannya tadi yang tidak ikhlas dia kembali ke jalan yang benar misalnya seperti itu. Maka si mantan pecandu itu dia harus
secara dirinya sendiri harus menguatkan diri untuk tidak mau lagi pada narkoba tersebut. Tapi kalau dia masih terkena bujuk rayu dari teman-temannya, lingkungan sekitarnya, maka dia akan bisa kembali lagi ke ketergantungan narkobanya. Awalnya mungkin coba-coba, kembali lagi dari posisi coba-coba, akhirnya ketergantungan kembali. Jadi sangat mungkin seorang pecandu itu direhabilitasi berulang-ulang. Itu sangat mungkin, Dek. Makanya tergantung dari kemauan dirinya sendiri dan lingkungan yang mendukungnya. Nah, lingkungan yang mendukung itu kan ada dua. Ada yang mendukung secara positif dia untuk berhenti, ada yang mendukung negatif untuk dia kembali lagi ke penggunaan narkobanya. Jadi makanya pertanyaan tadi, kalau kenapa sih dia sudah direhab tapi bisa mengulang kembali? Sangat mungkin, Dek, untuk kembali. Kalau dia tidak menguatkan dirinya, kalau makanya dukungan keluarga, dukungan teman-teman konselor sebaya, mungkin aktivitas remaja yang positif lainnya itu sangat mendukung si remaja tadi untuk tetap kuat, untuk tidak istilahnya kembali ke penyalahgunaan narkoba tadi. Mungkin itu jawabannya Kak Dewi. Semoga bisa menjawab Dek Zukri. Gimana Dek Zukri? Ada lagi yang mau didiskusikan Dek Zukri? Masih kurang, Kak. Masih kurang. Apalagi yang dia sudah kurang? Sedangkan dia sudah dikasih obat racun supaya rasa narkoba tersebut sudah tergantung. Betul. Dia bukan lagi konsepnya pas dia keluar itu, dia bukan lagi dia mencari narkoba itu karena candu, bukan. Dia sudah lepas dari kecanduannya, itu sudah lepas. Kalau untuk dirinya sendiri, begitu keluar dari panti rehabilitasi itu, pada dasarnya sudah tidak kecanduan lagi terhadap narkobanya, Dek. Tetapi pada saat dia kembali ke lingkungan masyarakat, nah kembali lagi ke niat dirinya sendiri, dia tidak mencari mungkin, tapi godaan dari temannya untuk mengajak dia kembali ke penyalahgunaan narkoba itu juga cukup besar. Itu satu. Terus yang kedua, narkoba itu yang dirusaknya tuh sel otak. Nah, ada suatu masa, tapi tidak terjadi pada semua orang yang menggunakan narkoba ya, Dek ya, tergantung dari tubuh orang per orang. Ini istilahnya case by case. Jadi ada seseorang yang pernah menggunakan narkoba itu juga bisa mendapatkan efek samping narkoba itu setelah dia berhenti. Jadi bisa jadi dia terjadi seperti kehilangan kepercayaan diri, seperti gangguan psikologis. Nah, hal seperti itu orang-orang yang seperti itu sangat rentan terhadap penggunaan kembali narkoba kalau tidak mendapat dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Itu bisa jadi juga menjadi penyebab dia kembalinya ke penyalahgunaan narkoba tersebut. Oke. Ada Zukri, ada lagi yang mau didiskusikan? Masih ada. Apa tuh? Masih ada. Kan gimana? Kan para pengguna tuh terkadang dia dalam melakukan kayak misalnya hilang ingatan misalnya, Kak. Hilang ingatan. Itu, Kak. Hilang ingatan jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek tuh, Kak. Itu pengaruhnya ada. Bisa. Maka saya bilang tadi, Dek, narkoba itu mempengaruhi otak. Otak itu sumber kita berpikir. Lah kalau otaknya saja istilah kita tuh sudah rusak, pasti segala sesuatu itu bisa terjadi kelainan gitu loh. Nah, seperti misalnya pola pikir dia yang mana yang baik dan mana yang buruk saja kadang-kadang dia tidak bisa membedakan. Bisa jadi seperti itu. Karena narkoba itu yang dirusaknya sel otak. Terkadang kalau menurut kita itu adalah hal yang memalukan. Anggaplah misalnya ada hal yang kita lakukan memalukan. Mungkin untuk orang yang pernah mengkonsumsi narkoba atau sedang mengkonsumsi narkoba, buat dia itu tidak memalukan. Jadi cara berpikirnya itu sudah sudah tidak pada normalnya, itu bisa jadi. Jadi bahkan efek narkoba yang pernah saya temui itu
memang seseorang itu gangguan jiwa. Jadi dia terjadi gangguan jiwa, itu ada. Ada yang sampai seperti itu. Ada lagi, Dek Zukri? Sudah terpuaskankah? Masih belum puas, Kak. Belum puas ya, aduh. Belum puas, Kak. Apa yang nggak memuaskannya, Dek? Coba. Bang Yang Raymond tadi udah itu ketawa kan tuh. tentang apa tuh, Kak? Tentang yang direhabilitasi itu, Kak. Yang itu kan ada mempunyai 2 jalur tuh, Kak. Menjual itu jalur rawat inap dengan jarak Lewat jalan. iya, Kak. Ya, terus? Jadi mana yang baik, Kak, untuk para yang pengguna yang telah 2 kali direhabilitas kembali lagi mengulangi lagi itu melalui jalur mana, Kak? Ya, kalau penentuan perawatan jalur mana, rawat jalan atau rawat inap, tergantung kondisi pasien saat itu. Kalau kondisinya masih memungkinkan rawat jalan, misal si pasiennya masih bisa berkomunikasi dengan baik, masih bisa diajak, masih bisa patuh minum obat tanpa harus masih bisa patuh dia untuk minum obat, misalnya kondisinya masih kooperatif, itu mungkin masih bisa rawat jalan. Tapi apabila pasiennya itu sudah impulsif, marah-marah, nggak jelas, mungkin bisa membahayakan dirinya atau orang lain. Nah, itu mungkin jalurnya rawat inap. Jadi dia tergantung kondisi dia, walaupun dia punya riwayat pernah 2 kali direhabilitasi, tergantung kondisi pasien saat itu, pada saat dia berkonsultasi untuk rehab itu. Seperti itu, Dek. Jadi apakah yang akan dipilih dokter itu rawat jalan atau rawat inap, tergantung kondisi pasien pada saat itu. Oke, ada lagi, Dek Zukri? Kak, cukup, Kak, nanti aja. Cukup. Nanti lagi, Kak. Baik, terima kasih Nanti. ya. Ya, Kak, terima berikan kasih. yang lain juga, Kak. Ya, silakan. Ya, Kak. Terima kasih.